Iya. Keesokan harinya, saat langit mulai terang, Lisa terbangun. Tapi dia terkejut menemukan bahwa tempat makanan, embernya telah dibuka, dan makanan di dalamnya sudah dirusak oleh serangga. Jelas itu dilakukan oleh sekelompok anak nakal. Lalu dia membangunkan Jack untuk mengemudikan mobil, pergi ke kota untuk makan. Namun, saat dia baru saja mundur, dia mendengar suara kempes. Jadi dia menjulurkan kepalanya untuk memeriksa. Ternyata itu adalah botol yang menusuk ban. Ini jelas dilakukan oleh anak-anak nakal kemarin. Marah, dia mengutuk nenek moyang anak nakal itu. Kemudian dia memutar kunci untuk melepas sekrup. Lalu dia memasang ban cadangan. Dia pun mengemudikan mobil menuju kota untuk membeli bahan makanan. Namun, saat melewati sebuah persimpangan, dia kebetulan melihat anak-anak nakal kemarin. Mereka datang ke depan mobil dan mengejek Jack. Seketika itu membuat Jack yang marah meledak total. Mengemudi mobil harus membawa beberapa orang ke rumah sakit. Namun saat berbelok, jalannya terhalang oleh rintangan. Jika tidak, beberapa anak nakal akan dibawa ke rumah sakit. Meskipun sekarang sangat marah, tapi pacarnya menyuruhnya untuk makan dulu. Ini membuat Jack tenang. Kemudian mereka mencari restoran dan memesan makanan. Jack bertanya kepada pemilik tentang anak-anak nakal di kota. Begitu mendengar, dia tahu bahwa mereka telah dijahili oleh anak-anak di sini. Dia awalnya ingin menanyakan alamat rumah anak nakal untuk meminta ganti rugi. Namun dia menemukan pemilik dengan wajah tidak senang berkata tidak tahu. Seketika itu membuatnya merasa ada yang tidak beres. Jack buru-buru berkata tidak ingin membuat masalah. Ini membuat pemilik berbalik dan pergi. Dan pacarnya di sampingnya juga menggoda bahwa dia sedang merayu gadis. Dengan cepat, mereka selesai makan dalam suasana yang menyenangkan. Kemudian Jack membawa pacarnya berjalan-jalan di kota. Tapi dia berbalik untuk melihat celah di antara pacarnya dan menemukan sepeda di depan adalah milik anak nakal. Jack memarkir mobilnya di samping. Setelah menenangkan pacarnya, dia membuka pintu dan keluar. Meskipun Lisa sangat khawatir juga, dia hanya bisa melihat Jack pergi. Ketika dia sampai di depan pintu, dia menemukan pintu besar terbuka. Dia memanggil dengan lembut, merasa bahwa keluarga anak nakal tidak ada. Jadi dia pergi ke ruang tamu dan menemukan dinding penuh dengan foto-foto anak nakal. Yang paling aneh adalah di rumah itu tidak ada sosok manusia. Dia juga menemukan sebuah lubang di pintu. Dan saat itu dia melihat ada sosok di depan pintu. Melihat itu, dia dengan hati-hati naik ke atas. Orang gemuk itu juga menemukan lubang yang dipukul di depan pintu. Jack yang terjebak tidak sengaja menginjak. Suara yang dihasilkan oleh mainan didengar oleh orang gemuk di bawah. Jadi dia berjalan dengan hati-hati menuju jendela. Begitu dia mengintip, dia melihat anak nakal tidak jauh dari situ. Melihat seolah-olah mengganggu teman sekelas yang lebih lemah darinya. Mengira anak itu di atas, ia pun berteriak memintanya turun. Setelah lama tidak mendapat respon, ia langsung berjalan ke atas. Melihat situasi itu, Jack segera merangkak keluar dari jendela. Kemudian ia meluncur ke tepi dinding, berdiri tegak, lalu melompat turun. Lalu ia pergi bersama Lisa. Setelah itu, keduanya kembali ke pantai untuk berlibur seperti sebelumnya. Jack membawa pacarnya ke danau dan melemparkannya ke dalam. Air danau yang dingin membuat Lisa menggigil. Ini adalah hari terbahagia bagi mereka. Juga hari di mana mereka akan bertemu dengan anak iblis. Jack baru saja kembali dari menyelam dan melepas peralatannya satu persatu. Kemudian ia berbicara untuk menarik perhatian Lisa. Ia pun pergi mengambil cincin lamaran dari saku celananya. Namun, tidak beruntung, Lisa menyadari tas tempat menyimpan kunci hilang.